Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk setiap perbuatan selalu akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Perbuatan yang baik biasanya berakibat sesuatu yang baik juga. Tetapi perbuatan yang kurang baik, perbuatan yang salah, biasanya pun berakibat sesuatu yang kurang baik. Namun kita melihat bahwa hal ini tidak selalu terjadi dalam kehidupan orang percaya yang rindu untuk melakukan kehendak daripada Tuhannya. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ada perang antara Aram dengan Israel. Nah, berkali-kali Raja Aram memerintahkan tentaranya untuk menghadang tentara Israel. Namun dikatakan Tuhan selalu membuka rencana tersebut kepada Elisa, sehingga rencana daripada Raja Aram selalu bisa digagalkan. Dengan akibat Raja Aram marah besar. Nah, selidik punya selidik kita lihat bahwa ternyata ketahuan bahwa Nabi Elisa lah penyebab terbongkarnya rencana daripada Raja Aram tersebut. Itu sebabnya Raja Aram ingin balas dendam kepada Elisa. Apakah Elisa salah dalam hal ini? Enggak salah. Dia enggak pernah tanya sama Tuhan. Dia juga tidak pernah minta untuk Tuhan bongkar rencana Aram kepada dia. Dia diam-diam aja. Tetapi adalah Tuhan sendiri yang membuka rencana Raja Aram itu kepada Elisa. Dan dengan pesan supaya jelas Elisa memberitakannya kepada orang-orang Israel. Jadi tugas Elisa hanya menyampaikan berita itu kepada orang-orang Israel. Nah, singkat cerita kita baca tadi bahwa Raja Aram yang marah itu mencari tahu di mana Elisa itu berada. Dan dikabarkan dia ada di Dotan. Dikirimlah tentara dalam jumlah yang sangat besar kepada di kota Dotan di mana Elisa dan bujangnya itu tinggal. Nah, pada malam hari mereka mengepung akan kota Dotan itu. Elisa dan bujangnya enak-enak tidur, ngorok mungkin ya. Tapi pagi-pagi waktu bujangnya itu membuka pintunya, membuka jendelanya, apa yang dia lihat membuat dia itu kaget luar biasa. Tentara, kuda, kereta dalam jumlah yang begitu besar sedang mengepung mereka. Ya, dan dia itu menjadi ketakutan. Kalau kita lihat Elisa dan bujangnya dua-dua menghadapi masalah besar yang sama. Ya, kota mereka Dotan dikelilingi tentara, kuda, kereta dalam jumlah yang sangat besar. Sama-sama mengalami, tapi reaksi kedua orang itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Kita lihat bujangnya itu ketakutan setengah mati, panik, stres dan sebagainya ini. Sedangkan di lain pihak Elisa gimana? Elisa tetap tenang. Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Bujangnya itu berkata, ini gimana? Celaka kita, apa yang harus kita perbuat? Elisa itu berkata, lebih banyak loh yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Nah, dua orang, posisi yang sama, di tempat yang sama, masalah yang sama, mengalami
reaksi yang berbeda langit dan bumi. Nah, mengapa ada reaksi yang begitu berbeda antara Elisa dengan bujangnya ini? Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyinya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kita melihat di sini, ini yang menyebabkan dua orang ini mempunyai reaksi yang sangat berbeda. Ya, faktanya itu sama, tetapi reaksi berbeda. Ya, jadi apa faktanya? Ada kuda, ada kereta, ada tentara dalam jumlah yang besar. Dan dia melihat, bujangnya ini melihat, dia hanya bersama dengan tuannya, yaitu Elisa. Dua orang tidak punya senjata, tidak punya kekuatan apa-apa, dan tidak berdaya apa-apa. Nah, tapi itu faktanya. Tapi bagaimana dengan Elisa? Apakah Elisa itu enggak melihat? Apakah Elisa itu buta? Oh, sudah tua mungkin, katarak, enggak kelihatan apa-apa. Enggak. Elisa melihat. Ya, dia melihat kuda, kereta, tentara dalam jumlah besar ngelilingi mereka semua. Dia lihat semuanya. Ya. Tapi iman melihat lebih banyak. Ya, tadi dikatakan hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang terjadi dalam diri dua orang itu adalah bujangnya ini, hidupnya ini karena melihat. Dia melihat menjadi takut. Elisa itu hidupnya di dalam iman. Apakah iman tidak melihat? Melihat. Ya, orang yang beriman itu bukan buta. Orang yang beriman itu tetap melihat. Tetapi iman itu bisa melihat lebih banyak daripada apa yang dilihat oleh mata. Ini yang menjadi masalah yang sangat penting yang harus kita ingat. Ya, melihat itu boleh, tetapi iman melihat lebih banyak dari apa yang bisa dilihat oleh mata biasa. Ya, jadi apakah kalau begitu bujangnya Elisa ini tidak punya iman ini, cuma punya mata tok, tidak punya iman? Punya iman. Ya, masa Elisa sebagai nabi tidak cerita sama bujangnya, ya, bahwa ada Yahweh yang besar, Yahweh yang senantiasa menolong mereka, Yahweh yang hebat dan sebagainya. Pasti dia cerita. Bujangnya pasti punya iman. Tetapi ada yang menjadi hambatannya. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14, yang demikian bunyinya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi di sini kita melihat iman si bujangnya ini ada imannya,
Tetapi imannya ini jatuh mungkin di tanah yang berbatu-batu, sehingga tidak bisa tumbuh dengan subur. Jatuh di tanah yang bersemak duri, ada kekhawatiran masuk. Dia lihat tentara, dia lihat kuda, dia lihat kereta. Khawatir menghimpit akan imannya itu, sehingga iman itu sepertinya tidak ada. Tetapi kita lihat adanya Elisa di samping bujang ini mempunyai dampak yang sangat besar. Ya, andai kata Elisa tidak ada, mungkin sekali imannya si bujang ini sudah rontok, tidak karu-karuan. Ya, mungkin dia angkat bendera putih, ya, angkat tangan gini, aku nyerah, jangan dibunuh aku jangan dibunuh. Ya, mungkin seperti itu, tidak ada iman, ya, tidak ada iman lagi. Tetapi bersyukur ada Elisa di sampingnya. Imannya, firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, batu-batunya disingkirin sama Elisa. Firmannya yang jatuh di tanah yang bersemak duri, semak duri diminggirkan sama Elisa. Dan dia kemudian berdoa untuk hambanya. Ya, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 tadi, ayat yang ke-17, doa dari Elisa yang berkata, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, jadi di sini kita melihat betapa penting peranan seorang teman yang ada di sisi kita. Ya, seringkali kita hanya anggap teman itu sebagai teman untuk guyon. Ya, guyon sini, guyon sana, makan sini, makan sana, cangkruk sini, cangkruk sana. Ya, tetapi seringkali kita lupa bahwa ada saat-saat seperti bujangnya Elisa yang membutuhkan seorang teman dalam diri Elisa ini yang bisa menolong dia mengatasi imannya yang sudah ambruk itu. Ini yang penting. Nah di sini peranannya. Kalau kalian itu masih muda, itu masa muda itu masa di mana kalian itu banyak kali kumpul-kumpul sana sini, kumpul bareng, ya, makan bersama, cangkruk bersama dan sebagainya. Nah, itu baik sekali. Tetapi kita itu perlu teman juga dalam hal yang lain. Dalam hal membantu untuk mengangkat iman. Kalau iman itu sedang rontok, itu dibutuhkan seorang teman. Ya, jadi kalian itu membutuhkan 1-2 orang teman yang bisa kalian percayai di dalam kehidupan ini, di mana kalian bisa berbagi masalah apapun tanpa khawatir bahwa masalah itu akan disebarluaskan kemana-mana. Ya, seringkali kita itu tidak mau cerita sama teman masalah itu. Kenapa? Oh, aku cerita satu kali sak kampung krungu kabeh. Ya, atau sak gereja krungu kabeh. Ya, jadi kita tidak berani. Tapi kalau kita punya teman yang bisa kita percaya, itu akan sangat berguna untuk kita. Ya, jadi pada waktu saya kuliah itu saya punya seorang teman. Ya, seorang teman saya dan dia itu beribadah di gereja yang sama, melayani bersama, dan kita juga kuliah di fakultas yang sama. Jadi kos-kosannya deket, ya.
kita dua-dua kos karena dua-dua dari luar kota. Kos-kosannya deket. Jadi kalau enggak dia ke saya ke dia, ya saling ini. Pokoknya kumpul terus, ya kumpul terus. Nah, tapi banyakan dia yang datang ke saya karena kos-kosan saya lebih ada privasinya itu ya. Nah, jadi ada waktu di mana kita guyon bersama. Ada waktu kita tuh makan bersama. Tetapi ada waktu di mana kita membahas firman Tuhan bersama-sama. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kita tuh bisa sharing bersama, ya. Kita dapat apa, dapat rema apa. Jadi kalau kan kita saat teduh sendiri-sendiri di rumah ya. Nah, kalau kita dapat rema, kita akan sharing. Oh, tadi pagi saya dapat ini. Oh, saya dapat ini dan sebagainya. Kalau ada masalah, kita bahas bersama-sama. Kita gumulkan bersama-sama. Dan kita akan sharing. Oh, kalau saya kok Tuhan ngomong ini, kamu harus seperti gini-gini. Nah, di situ kita itu timbul suatu persahabatan yang bukan hanya persahabatan yang ecek-ecek saja. Ya, teman untuk ecek-ecek itu banyak. Tapi teman yang sungguh merupakan sahabat itu jarang kita dapatkan. Dan bersyukur kalau kita bisa mendapatkan seorang teman yang seperti itu. Sehingga melalui persahabatan seperti itu kita bisa bertumbuh secara rohani bersama-sama. Ya, kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-19 dan 20. Di situ dikatakan dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi di sini Tuhan berkata minimum 2 orang berkumpul. Kalau kita berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dikatakan apapun yang kita doakan, Tuhan itu akan mengabulkannya. Ya, itu pentingnya teman itu. Ya, oleh karena itu, ya kalau saya lihat di sini ada banyak yang punya teman-teman yang sudah khusus ya, pacar ya. Ya sudah banyak, ada beberapa yang sudah pacaran dan yang sudah menikah dan sudah apa ya. Nah, jadi kalau pacaran itu jangan hanya ngomong soal rencana ke depannya. Ya, kita mau beli rumah yang gimana? Kita mau ngerjai apa? Anaknya nanti minta 2 atau 12 ya. Ya itu. ya, jadi jangan cuma itu, boleh dibicarakan ya, boleh dibicarakan. Bayangkan kalau satu minta 2, satu minta 12, nanti waktunya kawin gegeran itu nanti. Ya, sebaiknya waktu pacaran diselesaikan supaya nanti waktu geger, waktu menikah tidak menambah masalah gegernya ya. Jadi nah itu boleh dibicarakan, tetapi alangkah baiknya kalau selama pacaran itu kita juga menyatukan pandangan kita tentang Tuhan ya, sehingga kita itu bisa bertumbuh bersama-sama secara rohani. Kita bisa sharing firman bersama-sama. Nggak usah saben hari belenger nanti ya, tetapi sekali-sekali kita itu bisa berkumpul untuk sharing firman bersama-sama ya, dan itu nanti akan bisa kita bereskan bersama-sama masalah yang ada. Ya, nah sedangkan yang lain gimana?
Yang lain mungkin, aku gak punya pacar gimana nih? Ya, ndak usah pacar, ndak apa-apa. Temen deket itu bagus juga ya. Jadi berdoa minta sama Tuhan. Ya, kalau belum dikasih pacar, minta 1 atau 2 orang teman yang bisa menjadi sahabat. Ya, seperti teman saya itu tadi ya. Sehingga kita itu bisa saling sharing, saling membagi apa yang kita dapatkan daripada firman Tuhan itu. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa penting sekali memiliki partner doa itu. Nah, mengapa? Mengapa penting untuk memiliki partner doa? Nah, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu akan ada masa yang sukar. Ya, di mana setiap iman kita akan diuji. Ya, jangan bilang, oh imannya teman-teman punya aku, enggak usah diuji. Enggak bisa. Ya, setiap iman pada saat sebelum Tuhan datang akan mendapatkan ujian. Nah, supaya iman itu bisa bertahan, ya, kita itu tidak bisa punya iman yang hanya pas-pasan saja. Iman pas-pasan itu ya sekedar percaya Tuhan Yesus. Kalau mati sekarang berguna iman seperti itu. Karena masih ketut masuk surga. Walaupun di emperan di surga. Ya. Tetapi iman yang pas-pasan itu tidak akan bisa melewati ujian-ujian iman yang Tuhan akan adakan dan berikan untuk kita masing-masing. Ya. Jadi orang-orang yang percaya dengan iman seperti bujangnya Elisa itu nantinya kalau pada masa kesulitan itu akan sulit untuk bertahan. Ya, orang-orang yang berjalan dengan penglihatan, begitu ada masalah, dia pasti akan merasa khawatir, gelisah, takut, bingung dan sebagainya. Ya, itu sebabnya iman itu perlu ditingkatkan. Sering kita berkata, oh imanku sebesar biji sesawi. Sak tutul biji sesawi itu sak tutul itu loh biji sesawi itu. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah berkata, punyailah iman sebesar biji sesawi dan jangan tumbuh-tumbuh. Tidak pernah. Ya, dikatakan biji sesawi itu kalau jatuh ke tanah, tumbuh dari biji yang paling kecil dari jenis sayur-sayuran. Dia bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ini sesawi itu bukan sawi-sawinya kita itu loh ya, bukan. Ini biji sesawi itu lain. Dia pohonnya itu bisa sak gini itu. Ya, nanti dikatakan dalam firman Tuhan burung-burung akan bisa bertengger di sana dan sebagainya itu. Jadi dia bukan hanya seperti semak-semak atau seperti tanaman tok aja, tapi dia itu berupa pohon, ya. Nah, tapi asalnya kecil. Itu sebabnya kalian boleh punya iman sebesar biji sesawi, tapi jangan biarkan iman itu tetap sebesar biji sesawi. Iman itu biar tumbuh menjadi pohon yang besar, ya. Supaya kalau kita itu punya iman yang bertumbuh, kita itu bisa menghadapi semuanya itu dengan tenang. Ya, ini masih ada waktu saya tambahi sedikit ya. Saya tak kesaksian ya. Dulu pada waktu panti asuhan itu masih ada sekitar berapa orang ya, baru 5 orang. Yang ini belum ada. Yang satu itu toh yang ada, John itu yang ada masih. Yang lain-lain itu enggak ada. Ya. Nah,
pada suatu saat kita itu kontrak ya, kontrak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiap 2 tahun, 3 tahun kita pindah. Saya sudah terhitung belasan kali pindah. Ya, siapa yang menang lawan saya pindah-pindahan rumah. Ya, jadi suatu kali setiap kali mau habis kontrakannya beberapa bulan sebelumnya. Nah, biasanya itu saya cari-cari di koran ya, cari di koran apa kontrakan dan sebagainya, dan setiap kali saya dapatkan yang ya lumayan gitu, pokoknya saya gumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan? Boleh enggak? Kalau Tuhan ngomong boleh ya saya ambil, kalau Tuhan ngomong tidak boleh saya cari yang lain. Nah, suatu saat ini saya cari tempat-tempat kontrakan itu. Setiap kali saya ajukan pada Tuhan, Tuhan ngomong tidak. Tuh saya ajukan yang lain, Tuhan ngomong tidak. Sampai belasan kali Tuhan ngomong tidak. Saya agak gitu ya. Saya bilang, Tuhan ini maunya apa? Ya, saya mau pindah kok, udah dikasih rumah. Tetapi suatu saat pada waktu saya berdoa, Tuhan itu ngomong begini, nanti aku akan kasih rumah kontrakan gratis. Gratis Tuhan. Saya waktu itu agak sinis ya. Gratis Tuhan. Saya kok hati ini gak percaya. Karena apa? Biasanya kalau gratis itu, saya dalam keadaan tidak punya uang, dikasih gratis. Nah, tapi ini uang untuk kontrakan sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi saya itu agak kok aneh ya. Tuhan itu udah biasa nih gini. Ada uang kok dikasih gratis. Aneh. Tapi nyata. Ya. Tapi ya sudah, saya simpen saja. Saya tidak ngomong sama siapapun juga. Satu orang pun di gereja saya tidak ngomong. Nah, saya minta Tuhan kasih konfirmasi melalui siapapun juga. Nah, pada suatu hari setelah pulang dari suatu persekutuan doa, ya, saya pulang, ada seorang anak muda yang ikut sama saya pulang. Nah, waktu di tengah jalan itu, dia itu di mobil itu, dia tuh ngomong gini, "Ai, sudah dapat kontrakannya?" "Belum." Dia ngomong gini loh, "Ai, aku ini dapat. Kok AI itu bakal dikasih mbak Tuhan?" "Hah? Kamu dapat?" "Iya," katanya. Puji Tuhan, saya ngomong, ini konfirmasi yang pertama. Ya, itu luar biasa. Dia nggak tahu pergumulan saya. Itu saya pegang hanya untuk saya sendiri. Tetapi dia bisa dapat dari Tuhan hal yang sama. Tuhan akan kasih. Oke, saya sampai di rumah. Ya, habis doa capek ya, saya kelesetan di tempat tidur. Sedang saya enek-enek kelesetan itu, Tuhan ngomong, "Sudah, kamu sudah puas. Sudah yakin." "Sudah Tuhan, sudah yakin." Yakin. Jadi duitmu yang ada itu kamu enggak butuh kan? Ya enggak butuh Tuhan, mau mbok kasih kok. Lalu Tuhan ngomong gini, duit itu kasihkan si A. Si A ini bukan orang tukang becak, saudara. Dia ini pengusaha. Saya suruh ngasih pengusaha. Ya rodok krosok gimana gitu ya. Ngasih orang yang di bawah nggak apa-apa, ngasih yang di atas itu ya rodok suka titik ya. Tapi saya ngomong, nggak dikasih no Tuhan. Iya, ya wis Tuhan. Tapi nanti ya Tuhan ya.
Nanti kalau rumahnya sudah dapat, katanya Tuhan, kan mau bikin ban serep toh? Nah, iya Tuhan, jadi ban serep. Nah kalau sudah dapat ya tidak apa-apa, duitnya tak kasih toh. Nah belum dapat rumah ya Tuhan, aku suruh kasih toh gimana? Berikan, kata Tuhan, berikan Tuhan, aku takut. Tapi Tuhan berkata, berikan. Setelah beberapa saat saya mikir, saya ngomong, oke Tuhan, aku kasih. Sorenya saya hubungi orangnya, saya minta nomor rekeningnya, dan besok pagi saya kirimkan uang itu kepada dia. Waktu saya keluar dari bank, habis kirim itu, saya naik mobil, ada suatu luapan sukacita yang luar biasa. Luar biasa. Bayangkan duit habis, sukacitanya meluap. Apa ada? Saya pikir kalau dikasih sukacita itu umum ya. Tapi ini habis ngasih, habis sukacita itu meluap. Tapi meluap luar biasa. Di dalam mobil itu saya memuji-muji Tuhan. Saya bengok-bengok di mobil itu. Pokoknya jendela saya tutupi kabeh, saya bengok-bengok, saya memuji Tuhan pada saat itu. Karena sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan itu. Ya. Nah, setelah itu, setelah uang itu sudah tidak ada, yang tinggal hanya iman saja. Ya, tidak ada apa-apa toh, duitnya sudah tidak ada. Ya, tinggal iman, hanya tinggal bergantung kepada Tuhan. Nah, baru setelah itu Tuhan bukakan rencananya setelahnya itu. Pertama dia ngomongkan, seperti Abraham, kamu harus keluar ke tempat yang kamu tidak tahu. Oke Tuhan, aku keluar. Gampang kan ngomong keluar toh, enggak apa-apa, keluar. Nah, setelahnya itu Tuhan itu berkali-kali membicarakan satu perkara. Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Firman ini berkali-kali saya dapatkan, sampai 3 kali saya dapatkan firman itu. Baca di rumah dapat, di gereja dapat, di sana dapat, di mana-mana dapat ayat itu. Dan saya mikir, ya apa hubungannya Abraham mengorbankan Ishak dengan saya, dengan kontrakan itu? Saya sampai pada kesimpulan, Tuhan ini tidak main-main. Tuhan sedang menguji saya. Dan ujian itu bukan dari awal-awal, rumahnya. Rumahnya akan diberikan pada saat terakhir. Ya, kan Abraham itu Ishaknya dibaringkan di mezbah, sudah megang pisau loh, mau ditembuskan ke Ishak. Baru dia ngomong, stop. Abraham berhenti. Baru di stop sama Tuhan. Saya pikir Tuhan gak main-main ini. Ini bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Tapi apa boleh buat? Ya, sudah tidak bisa apa-apa. Nasi sudah jadi bubur. Tinggal buburnya dibumboni biar enak. Ya, karena apa? Karena uang sudah tidak ada. Ya, uang sudah ada, saya mau kontrak pakai apa? Tinggal harus taruh iman pada Tuhan. Ya,
Orang-orang di gereja pada bingung semua. Ya, bingung karena saya belum dapat kontrakan. Setiap kali kelihatan saya, gimana sudah dapat kontrakan? Belum. Tapi anehnya hati saya itu begitu tenang. Tidak ada riak-riak, gelombang-gelombang di dalam hati saya. Khawatir, takut, itu tidak ada. Hati itu tenang. Pokoknya iman itu sepenuhnya sudah ditaruh di bawah kaki Tuhan. Ya, sampai pada saat-saat yang terakhir, ya, saat-saat terakhir kira-kira 1 minggu sebelumnya, pemilik kontrakan yang lama itu telepon saya, Bu, ini kurang 1 minggu ya Ibu di sana. Iya, Ibu mau perpanjang atau Ibu akan keluar? Oh, saya akan keluar, Bu, saya bilang. Lalu Ibu pindah mana? Oh, saya belum tahu, Bu. Ya, itu kurang 1 minggu. Ya, kurang 1 minggu. Saya belum tahu, Bu. Nanti kalau sudah tahu saya kasih tahu Ibu. Tapi tanggal 1 saya keluar, tanggal 2 saya kasihkan kunci kepada Ibu, saya bilang gitu. Ya, sudah terus berlangsung. Ya, kurang 3 hari. Kurang 3 hari dia telepon lagi, Bu, Ibu sudah dapat rumah belum? Ya, lalu Ibu mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi nanti tanggal 1 saya keluar, tanggal 2 kunci saya kasihkan ke Ibu. Saya bilang gitu. Ya, tetap pada anuan yang sama. Jadi pada hari-hari hanya ya banyak pergumulan-pergumulan yang lain-lain ya. Banyak yang dapat pernyataan ini, pernyataan itu, macam-macam. Ya pokoknya saya tampung saja pernyataannya itu. Nah, pada hari yang terakhir ya tanggal 1-nya di mana saya harus pindah itu, ya betul-betul kita pindah tidak tahu kemana. Dan karena banyak orang sedang bingung juga saya mau kemana, semua orang pada datang ke kontrakan lama untuk tahu bagaimana kelanjutannya. Jadi biasanya pindah itu tidak banyak-banyak orang, ini berpuluh-puluh orang datang ke sana untuk ya support lah bagaimana. Maka kita mulai, setelah itu kita doa ya, kita doa dan Tuhan kasih beberapa pernyataan ya. Lalu kita mulai start jalan. Ada beberapa mobil yang itu yang ikut ya, mobil saya di depan dengan semua pendoa di dalam mobil saya semua. Saya yang nyetir. Nah, kemudian ada mobil pick up 1 dengan kasur-kasur yang ada karena kita kan harus tidur di tempat yang baru ya. Dan kemudian ada beberapa mobil penumpang yang lain yang ikut kita jalan. Yang pendoa 1 yang di mobil saya itu merem terus dan dia yang nanti ngomong kiri saja ya, kanan saja terus, itu terus gitu. Suatu saat bingung, kita sampai di daerah Tenggilis sana itu bingung ini mau kemana ini ya. Lalu ada orang yang ini, salah satu temen itu datang, Bu, di situ tuh ada rumah dikontrakkan. Saya tidak cari rumah dikontrakkan, saya bilang. Saya cari rumah yang dikasihkan. Ya, jadi sudah akhirnya kita berangkat lagi, tapi kita sampai ke Prapen sana. Kita sampai ke Prapen, lalu dia ngomong, ini bukan tempatnya di sini. Yang tadi itu benar di sana itu. Lalu kita kembali lagi, padahal biasanya saya itu tidak tahu arah. Itu tempat-tempat yang tidak pernah saya kunjungi, tetapi saya bisa sampai tepat di mana kita itu berada sebelumnya itu. Ya, dan di situ kita itu kemudian berdoa dan akhirnya Tuhan itu membukakan sesuatu untuk kita.
Nah, tapi setelah dibukakan ada seseorang yang menyediakan akan itu dana untuk itu. Nah, tetapi kemudian harus cari orangnya yang pemiliknya karena rumahnya itu kosong. Rumahnya kosong, cari di tempatnya dan itu masih lagi kuncinya dibawa istrinya itu lagi tugas di rumah sakit dan sebagainya. Puter masihan, akhirnya sudah maghrib itu kita sampai di rumah itu. Lalu kita nego sama dia, oke, semua sudah oke. Lalu dia tanya, "Ibu mau masuk kapan?" "Ya sekarang ini saya mau masuk." "Oh jangan Bu, jangan," katanya. "Huh? Kok jangan, kenapa?" "Nanti sawanen," katanya. Bu itu apa? Ya, sawanen. Pokoknya enggak baik loh pokoknya kalau masuk malam-malam. "Besok pagi-pagi saja Bu," katanya. Waduh, saya pikir gimana ini? Itu kasur-kasur sudah pada antri di sana. Akhirnya saya ngomong, "Ya sudah gini Pak, gimana kalau ini ada kasur-kasur yang ini saya itu ada barang-barang saya masukkan dulu, bisa ndak?" "Oh ya wes bisa." Ya, lalu masuklah, ya mundurlah si pick upnya itu. Si pemiliknya ini lihat mobil pick up penuh dengan barang sampai di atas itu, dia bingung. Ya loh, "Ibu sudah bawa ini semua?" "Iya." Iya. "Jadi gimana Pak? Ini anak-anak ini kecil-kecil, masih kecil-kecil itu segini. Ya, ini gimana anak-anak itu aja Pak yang tidur di sana aja di depan itu di beber kasur itu." Ya sudah katanya. Ya sudah, saya pulang akhirnya anak-anak yang tidur di sana. Pagi-pagi saya sudah ditelepon sama mbaknya, katanya, "Bu, anak-anak sudah lapar," katanya. Bayangkan jam 4 pagi minta makan. Ya, tetapi itulah ceritanya. Jadi kalau kita itu berjalan dengan iman, ya, berjalan dengan iman, kita akan merasakan suatu ketenangan. Elisa dikelilingi oleh seperti tentara, kuda dan kereta seperti itu. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Ya, demikian juga pada saat itu. Dalam diri saya sama sekali tidak ada kekhawatiran, sedikit pun tidak ada. Itu pengaruh daripada iman kalau kita berjalan dengan iman. Itu sebabnya sebagai anak-anak muda, jangan hanya berjalan dengan penglihatan. Memang penglihatan kalian masih tajam, masih baik, tapi penglihatan itu terbatas. Iman bisa melihat jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita itu beralih dari berjalan dengan penglihatan menjadi berjalan dengan iman? Yang pertama, biarlah setiap kita mau sediakan waktu senantiasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Memang pemusik, memang WL, singers itu wajib sebenarnya muji, menyembah setiap hari. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak muda mau bertumbuh di dalam iman, mau beralih dari berjalan dengan penglihatan menjadi berjalan dengan iman, kalian wajib menyediakan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setiap hari di dalam kehidupan kita, jalin hubungan yang indah dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua, bagi yang memiliki bahasa roh,
pakai dalam doa-doa pribadi bersama dengan Tuhan. Karena doa-doa dengan bahasa roh itu menyebabkan roh kita menjadi kuat. Ya, roh kita itu seringkali lemah karena apa? Karena tidak dibiasakan untuk bergantung pada Tuhan. Melalui doa-doa dalam bahasa roh, roh itu diperkuat. Kalau roh kita kuat, kita itu tidak gampang akan takut, khawatir, bingung, gelisah. Enggak. Tetapi kita akan tetap tenang karena iman itu terus menembus akan Tuhannya. Nah, bagi yang belum memiliki bagaimana? Bagi yang belum memiliki bahasa roh, minta kepada Tuhan. Tuhan berkata, minta maka kepadamu akan diberikan. Jangan berkata bahwa bahasa roh itu untuk orang-orang tertentu saja. Tidak. Bahasa roh itu untuk semua orang percaya. Tapi kadang-kadang karena kita punya hubungan yang kurang indah dengan Tuhan, maka bahasa itu belum menjadi milik kita. Kadang kita itu menolak untuk memiliki bahasa roh itu. Itu sebabnya bahasa roh belum menjadi milik kita. Tetapi sebenarnya bahasa roh itu milik setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Mungkin lain kesempatan saya akan berbicara soal bahasa roh, tetapi saat ini tidak ada waktu. Yang ketiga, miliki partner doa yang serius. Apakah itu pacar, apakah itu suami, istri, atau teman, sahabat yang baik. Itu biarlah kita itu mau berdoa bersama-sama dan bersama-sama bertumbuh dalam iman. Ingat, kalau Tuhan Yesus mau datang kembali, sebelum itu ada masa kesukaran. Kemungkinan gereja itu sulit untuk bisa beribadah seperti ini. Tetapi kalau kita berkumpul 1-2 orang yang lain, maka kita bisa berkumpul di mana saja. Itu sebabnya penting sekali mulai saat-saat ini kita itu menjaga iman kita supaya tetap bertumbuh, ya, sehingga iman kita itu akan tetap naik dan naik dan naik kepada Tuhan. Yang keempat adalah taati apapun yang Tuhan itu kehendaki. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal? Seringkali kita kalau tidak masuk akal, gak mungkin ini tidak masuk akal kayak gini nih. Ya, tapi semakin tidak masuk akalnya apa yang Tuhan nyatakan, semakin besar mujizat yang akan kita dapatkan. Ingat itu, ya. Hanya dengan langkah-langkah ketaatan dan keempatnya itu kita akan bisa beralih dari berjalan dengan penglihatan menjadi berjalan dengan iman. Sehingga menghadapi masalah apapun, sebesar apapun, kita itu akan tetap bisa tenang. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada setiap saat bersama kita. Bahkan dia ada di dalam diri kita masing-masing. Dan pada saatnya dia akan buka jalan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Amin. Mari silakan.
Mari kita merenungkan firman Tuhan. Tenangkan diri kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biar Kau meteraikan di dalam diri setiap pribadi. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau belum selesai. Biar Engkau terus berbicara di dalam diri setiap anak-anak muda ini Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan. Mereka butuh bertumbuh di dalam Engkau. Mereka butuh berjalan dalam iman kepada Engkau. Kami mau serahkan mereka pribadi demi pribadi ke dalam tangan-Mu. Biar jamahan-Mu atas anak-anak ini satu demi satu Tuhan. Jamah Tuhan, tarik mereka hari demi hari semakin mendekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami titipkan setiap anak ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman yang Tuhan sudah boleh taburkan. Biar setiap firman yang keluar dari hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga setiap kami generasi muda di tempat ini kami belajar Tuhan untuk memiliki iman yang benar. Sebab ketika kami melangkah dengan iman, kami bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat apa yang menjadi kehendak dengan iman. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan iman kami berharap Tuhan bekerja penuh atas setiap kehidupan kami. Kau memberkati Ibu Marsyani yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh yang luar biasa itu Tuhan tambah-tambahkan atas kehidupannya Tuhan. Di masa tuanya kiranya Tuhan memberkati dan menjamah dan memberkati kehidupannya lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya. Ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu
Rekan-rekan berada di tempat ini Tuhan, yang datang dengan setiap pergumulan, persoalan yang ada, sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh belajar satu hal, tambahkanlah iman kami Tuhan. So dengan iman itu yang berasal dari Tuhan, memampukan setiap kami untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan hidup ini. Dengan iman kami boleh belajar untuk taat sepenuhnya, dengan iman kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa ini. Biar Tuhan menyempurnakan setiap kekurangan dari ibadah ini Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan atas gereja kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan keralaan hati, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman selama sepekan. Seperti biasa, setiap hari Minggu jam 12 siang kita akan beribadah di tempat ini. Saya mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir. Dan dukung dan doakan untuk aktivitas ulang tahun gereja kita pada tanggal 30 Oktober. Setiap panitia yang sudah bergerak, dukung dan doakan supaya acara boleh terrealisasikan dengan baik. Apa ada tambahan lagi pengumuman? Udah ya. Kita akan kembali komsel pada awal bulan, minggu kedua di bulan Oktober. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah segenap ibadah kita semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita